Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di Kenal. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Oh ya, buat kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat yang belum, silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin. Oke guys, pada video kali ini lagi-lagi ada sesuatu yang baru buat kalian semua. Sebuah video kompilasi yang sangat-sangat viral di berbagai media sosial. Kali ini kita akan membahas beberapa tokoh politik. Salah satunya tentu capres kita yang satu ini. Pada video kali ini kita akan mengupas tentang kebohongan-kebohongan beliau yang dibantah langsung oleh beberapa netizen cerdas. Bagaimana videonya? Langsung kita simak sama-sama guys. Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia. OKOC bisa jadi kira-kira. Anies Baswedan mendapatkan perlakuan istimewa dari kerajaan Arab Saudi. Meski saat ini Anies... Oke, mari kita bahas. Kasih paham bang. Foto ini kan hoax. Kok bisa disebarin foto jemput kerajaan Arab? Kedua, kamu bilang hubungan diplomatik Arab sama Indonesia itu lagi renggang. Bagaimana mungkin? Tahun lalu aja Jokowi diundang masuk ke Ka'bah oleh kerajaan Arab, sedangkan Anies nggak ada sama sekali. Ketiga, itu kan fasilitas hotel, ada mobil pribadi, mobil hotel disewa-sewakan gitu kan. Nggak ada sama sekali fotonya Anies bersama kerajaan-kerajaan orang Arab, ya. Pas Anies di Mekah aja itu ada polisi lewat lalu lalang, nggak ada yang kenal Anies. Kok nggak ada pengawalan? Jadi ingat kayak Habib Rizik dibilang dijemput jet pribadi oleh kerajaan Arab yang mereka sebar waktu itu. Nah guys, bener banget. Yang namanya tamu undangan sudah pasti kedatangannya akan disambut dan dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan. Tentu sudah banyak contoh sekali guys. Salah satunya itu ya Pak Jokowi dulu. Mungkin beliau ini kepengen lah ngerasain nasibnya seperti Pak Jokowi, tapi ya mungkin beliau ini dengan cara yang berbeda guys. Oke guys, coba kita lanjutkan videonya. Kawasan ini tidak dialirkan keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Di mana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah. Presiden Tapi Kadrun. siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Jadi kalau ada genangan air, kita harus menjawab pertanyaan sederhana. Apakah rumah kami, apakah kantor kami ikut menyumbang air keluar? Kalau masih ikut, tolong dihilangkan sumbangannya. Nah, ini potret people power yang diinisiasi oleh hanya segelintir orang. Nah ini guys, ini video ini diambil dari
channelnya Rakyat Jelata Channel. Jadi kalau kalian mau subscribe, silakan subscribe di channel Rakyat Jelata Channel. Oke guys, kita lanjut. Oke. Polisi. Ada satu lagi adalah nanti di puncaknya itu, jadi kayak apa, di ovalnya itu ada jogging track lah. Itu jogging track tertinggi di Indonesia mungkin. Jadi jogging track di atas atap stadion. Waduh. Wow, Lebarnya kira-kira ini 5 saya nggak pernah tahu. Saya Pak meter di situ mengelilingi stadion, dan itu nanti jogging sambil lihat keindahan tepi pantai Jakarta, keindahan Jakarta dari atas stadion. Jadi itu mungkin akan jadi jogging track tertinggi yang ada di Indonesia. Karena biasanya jogging track unik sekali. Jadi Ada tangga nanti ke sana. ada tangga ke sana, dan kalau udah berada di tempat itu sekarang saja itu terasa it is a mega structure. Sampai sekarang rencana itu pun belum terwujud guys. Entah itu memang sudah direncanakan atau memang sebuah bualan, kita nggak tahu ya. Yang jelas sampai detik ini rencana itu belum menjadi nyata. Dan sekelas Pak Dahlan Iskan pun percaya, kasihan. Beliau ini kalau ngomong itu ya nggak lihat lagi siapa yang di depan. Pede banget guys, pede banget. It is a mega structure. Kalau udah lihat situ besar ya mega structure itu. Kapasitas penuh nanti. Lihat Pak Dahlan Iskan sampai mungkin beliau ini percaya pada saat itu, percaya dan merasa senang karena akan dibangun tempat jogging lah di atas stadion itu. Tapi menurut akal saya pun nggak mungkin ada bisa jadi tempat jogging di atas itu, karena ya kapasitas orang pasti suatu saat akan buat bangunan itu roboh karena pondasi bawahnya nggak ada. Gimana caranya itu? Oke, kita lanjut lagi guys. Artinya 1.000 orang berlari di atas itu nggak? 1.000 orang. Itu kuat. Memang itu kuat. Wow. Kuat dan orang bisa lari di situ. Itu ada kapasitas, saya lupa berapa jumlahnya, itu ada kapasitas. Tapi Nah di sini dia kelihatan ngeles guys. memang kok Sebuah video berjudul Dukungan TNI untuk Anies Wah, beredar di ini media bahaya. sosial. Bersama rekan-rekan hari ini turut mengawal acara gerak jalan santai yang diadakan oleh rekan-rekan teman-teman Partai Nasdem. Video tersebut beredar di jejaring sosial Facebook pada 16 Juni 2023 meski telah diunggah sejak 7 Juni 2023. Diketahui nama akun pengunggah Nah, video ini orang tersebut yang adalah mengunggah, guys. Freddy Anto yang kini telah diselidiki Kapuspen TNI dan menjadi incaran. Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Julius Wijoyono menegaskan bahwa video viral itu adalah hoax. Wah, bahaya ini. Bahaya guys. TNI pun mereka berani membuat video hoax tentang TNI yang seolah-olah mendukung Pak Anies. Padahal kita tahu TNI itu wajib yang namanya netral ya. Tidak boleh terang-terangan mendukung salah satu calon presiden. Tapi para pendukung Anies ini nggak tahu saya apa mereka sengaja menebar hoax ini untuk mendapatkan keuntungan atau mereka juga nggak ngerti, makanya mereka membuat video hoax ini. Aduh, kacau. Oke. Hasil penyelidikan menemukan bahwa akun Facebook Freddy Anto memposting sebuah video editan dari beberapa kegiatan relawan Anies Baswedan. Lalu, potongan video tersebut dijahit dengan dokumentasi kegiatan TNI Tuh, digabung-gabung dan dibumbui narasi yang merusak video. citra TNI sebagai prajurit yang netral dalam pemilu 2024.
Setelah ditelusuri, akun Freddy Anto ternyata terhubung dengan akun Facebook Tubari Ari dan akun YouTube relawan Anies Baswedan. Akun-akun tersebut kerap mengunggah video dengan narasi yang menyudutkan Presiden Tuh, Joko Widodo dan ujung-ujungnya capres lainnya. Pak Jokowi lagi yang di sini. Nah, ini apa lagi? Woi, Ramji, kecil banget sih lu bohongnya gede. Saya orang Tanjung Priok, nggak, janjinya bohong. Jangan pernah pilih pemimpin yang sudah mempergunakan isu Benar. sara. Anies Baswedan nyapres. Gue nggak setuju. 2024 presidennya siapa? Saya orang Jakarta. Saya sudah 5 tahun merasakan kemajuan kota Jakarta. Tidak bohong karena saya warga Jakarta. Aduh, Ramzi. Aduh, Ramzi ini dikabarkan baru-baru ini bergabung dengan Partai Nasdem, makanya dia jadi jubirnya Pak Anies. Tapi ya itu tadi langsung dijawab oleh para netizen yang kebetulan mereka itu berdomisili di Jakarta. Jadi mereka sudah benar-benar merasakan sendiri hasil kerjanya Pak Anies gimana, cara kerjanya dan rekam jejaknya semua mereka tahu. Jadi Ramzi ini ya itu tadi langsung diprotes oleh para netizen di Jakarta. Coba kita lihat lagi guys. Nah ini kayaknya mereka kampanye di Riau. Sore-sore turun hujan gerimis. Ramzi. Pak Anies kita doain jadi presiden. Woi, Nah, ini. Ramji, kecil banget sih lu bohongnya gede. 5 tahun merasakan Jakarta kemajuan apanya? Malah yang ada bikin sempit. Nah ini orang Jakarta sendiri guys. Lu Ramji. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, setelah pilih presiden, jangan Anies Baswedan. Pemain bas. Edan nggak pernah nepatin janji. Katanya DP 0% supaya dapat rumah. Saya orang Tanjung Priok, nggak, janjinya bohong. Ayo, yang di perhatian, stop dulu. Teman-teman, nanti begitu Anies Baswedan dan Ketum AHY datang, kan mereka berdua di atas panggung. Saya harap teman-teman yang di depan itu merapat semua ke pinggir panggung. Yang di belakang masih ada tempat kosong. Oke, kelilingi belakang panggung juga ya. Penuhin sekeliling panggung. Saya ulangi, begitu Bapak Anies Baswedan dan Ketum AHY naik ke atas panggung, kita semua merapat terus kelilingi panggung. Seorang Anies Baswedan. Para pendukungnya sih sering banget teriakin kalau Pak Jokowi itu settingan lah, segala macem lah. Padahal dia sendiri tadi, mereka sendiri yang jelas-jelas disetting seolah-olah rame banget mendukung. Padahal itu sudah diatur semua. Aduh, kacau. Ini apa lagi nih? Dan itu adalah mendapat restu. Dan kita lihat PKS beberapa kali ke Amerika Serikat itu kan sudah satu. Itu datanya valid ya? Oh valid. Oke, tunggu. Mas Haidar mau mengatakan bahwa Anies Baswedan, Yohanes Anies Baswedan itu adalah boneka dari Amerika Serikat. Menurut saya. Dengerin. Anies disebut berpotensi jadi boneka Amerika Serikat jika terpilih jadi presiden. Andi Sinulinga berubah lagi tuduhannya. Kemudian bukan tiba-tiba muncul, Anies ternyata sudah disiapkan oleh elit politik Amerika Serikat, tanda tanya, sebutannya Golden Boy of America, ya. Anies itu ingin menunjukkan bahwa dia itu antitesa Pak Jokowi dan kemudian dia berharap bisa mendapat dukungan dari luar negeri, dari negara asing, dan dari sini proposal ini memberikan satu harapan kepada negara-negara termasuk yang terpenting adalah negara Amerika dan Eropa bahwa kalau Anies bisa maju, dia akan
yang antek asing. Kalau pendukungnya koar-koar bilangnya Pak Jokowi itu antek asing segala macem lah. Sekarang kita lihat sendiri, semua sudah terbuka. Jadi saya harap teman-teman ikut mendukung channel ini. Berikan komentar kalian ya tentang apa yang sudah kalian lihat tadi. Oke guys, kita lanjut dulu. Bu, kalau mau cari pemimpin, carilah sosok Anies kerja dan berprestasi, paham Bu? Apa prestasinya? Drone, alat transportasi kaki. Nih, kaki ini, kaki. Tuh prestasinya, ayam berkokok, matanya merem. Ya prestasinya. KTP administrasi udara. Apa itu? Hah? Itu prestasinya. Getah-getih bambu mesum, 550 juta ke petani bambu, buang-buang anggaran. Kali jaring hitam, dikelambui tuh sungai, dikasih minyak wangi. Apa itu prestasinya? Jaring hitam tuh bau, dikelambui. Di mana ininya? Itu prestasi. Ya, jalur sepeda. Nah guys, bicara soal jaring hitam itu, ini pengalaman pribadi saya sendiri guys. Waktu saya melewati kawasan itu dan Pak Anies itu masih menjabat gubernur, itu baunya sampai masuk ke mobil. Bayangin. Padahal kaca mobil itu sudah ditutup guys, ditutup rapet. Tapi masih bau, saking baunya. Kacau. Coba bayangin gimana orang-orang di sekitar itu. Dalam mobil aja bisa tercium baunya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sama pengalaman seperti saya. Oke, kita lanjut dulu guys. Lebari di trotoar itu nggak ada guna. Sekarang udah diperbarui sama Pak Heru. Nah, sekarang udah bagus guys. Macet aja, itu prestasinya. JPO yang ada tenda atasnya ini dibuka tendanya supaya apa? Supaya orang kepanasan. Prestasinya nggak jelas. Drone. Iya, Pak Anies emang hebat, bisa bikin KTP udara, parkir air, alat transportasi kaki, petani bambu, gonta-ganti nama RS, nama jalan, pokoknya hebat deh. Nggak boleh kayak gitu kecebong. Nggak boleh ngebully mulu Pak Anies. Makanya jadi kecebong itu harus cerdas. Maksud dari Pak Anies KTP udara itu adalah udara yang memiliki KTP. Dan seandainya udara tidak bisa memiliki KTP, maka KTP tidak memiliki udara. Jadi gitu maksudnya. Jadi muter-muter ya guys. Selain punya KTP, muter nggak jelas. Udara juga harus memiliki SIM. Karena apa? Itu penting. Terjadi kasus gitu loh, banyak kasus orang sesak napas, orang bengek. Nah itu akibat karena udara yang masuk ke hidung itu tidak memiliki SIM dan KTP. Makanya ketika udara masuk totorojolan, ajol-ajolan di jero irung, itu kena razia gitu loh. Paham nggak maksudnya? Makanya jadi kecebong tuh cerdas. Terus masalah parkir air. Jadi gini loh, air itu ketika berkumpul di suatu tempat itu tidak nginep. Hanya sementara gitu loh. Jadi hanya numpang ngebanjirin Jakarta doang gitu loh. Sesaat. Ntar juga pada pergi lagi gitu kan. Nah, jadi dianggapnya parkir gitu. Hanya numpang parkir. Ngerti nggak sih? Cerdas kenapa dikit? Terus masalah alat transportasi kaki, Pak Anies itu benar, karena Pak Anies itu menjelaskan alat transportasi kaki itu, beliau itu menjelaskan waktu beliau hidup di zaman purba. Karena waktu di zaman purba itu tidak ada alat transportasi, yang ada cuman kaki, kemana-mana pakai kaki. Dengerin guys. Paham gak sih maksudnya? Makanya cerdas cebong.
Nih mau menanggapi Jadi itu salah satu sarkas ya guys. Rizky RZ Jakarta pada setuju kan maksudnya Pak Anies Baswedan jadi presiden 2024, insya Allah amin. Kita bukan nyari kesalahan ya kan, tapi menampilkan hal-hal lucu yang pernah dilakukan Pak Anies ya, hal-hal lucu ya kan? Kalau kesalahan mungkin dia korupsi kah apa, itu kan nggak korupsi tapi dituduh korupsi, nah itu cari kesalahan namanya ya kan. Tapi viti-viti saya ingati ya kan, itu menampilkan hal-hal lucu ya kan, sama kayak Cak Lontong ya kan, bahasanya kan hampir sama itu gitu. Jadi kalau mengaku kesalahan kenapa dicalonkan, kan gue aja mikirnya secara logika kan? Kalau memang itu sebuah kesalahan ya, kalau mau dukung ya dukung aja, semangat dukung, tampilkan apa prestasinya ya kan, prestasinya apa sumur resapan kah, tuku apa itu getah bening itu, tuku sepeda atau atap-atap yang dicat itu, tunjukkan, tampilkan, inilah ya kan prestasinya Pak Anies yang waktu SEA Games itu nampilkan apa itu sungai ditutup dengan tarik, nah itu kan prestasi itu, tunjukkan, tampilkan ya kan, kalau memang mendukung ya kan, jangan sewot ya kan. Bener banget guys. Jadi buat kalian yang mendukung Pak Yohanes, silakan bantah video ini, bantah channel ini dengan prestasi, dengan tunjukkan prestasi-prestasi Pak Anies. Channel ini nggak menghina, nggak menyudutkan Pak Anies. Channel ini hanya memberikan hiburan lah ke masyarakat dari rekam jejaknya seorang Yohanes. Karena menurut kami rekam jejaknya itu ya sangat lucu dan cocok untuk menjadi hiburan. Jadi kalau kalian tidak setuju, kalian tunjukkan prestasinya, tunjukkan video-video prestasinya, jangan banyak ngibul, jangan banyak tebar hoax. Oke guys, coba kita lanjutkan lagi. Dukunglah ya kan kalau memang itu yakin ya, tapi ya harus dipikir juga ya kan, partai mana yang dukung ya kan, sudah ke KPU kah daftarnya, bener banget, terus bayar-bayarnya itu sudah sanggup belum membiayai ya, semua kampanye Pak Anies kan kayak gitu. Jadi itu lucu-lucuan aja. Nah itu guys ya, okay? bener semangat dukung. Pemerintah pusat buat aturan yang serupa dengan keputusan kita tahun lalu. Iya. Jadi maksud saya nanti ketika kita bertugas, Bapak Ibu teman-teman lihat jangan hanya apa yang dijawab pertanyaan, karena pertanyaan itu bisa dijawab untuk memuaskan perasaan sang pekerja. Oke? Tapi yang Anda harus lihat adalah rekam jejaknya gimana. Nah guys, yang kayak gini itu sangat menghibur. Omongan beliau sendiri loh, perkataan beliau sendiri yang menurut kami cukup menghibur. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi jangan salahkan kalau para netizen ini memparodikan perkataan beliau, karena di telinga kami sangat lucu kedengarannya itu guys. Oke, coba kita lanjut dulu. Jejaknya tidak mencerminkan akan bisa terlaksana. Nah, Bu Vila Ipa, ini ya, kamu tutup stick juga ya masalah masjid 5 tahun yang tidak dibangun Yohanes. Ini aku jawab ya. Yang aku pertanyakan, gubernur seiman, kesolehan, kealiman, keamanahan, kesucian, lengkap pokoknya. Itu katanya gubernur seiman ya, katanya ngapain bangun masjid, kan udah banyak. Bedakan Bu, 5 tahun
ya menjabat jadi gubernur, minimal bangunlah satu 5 ya. tahun. Kan jemaahnya banyak Bu, FPI, HTI, 212, 411, banyak jemaahnya. 7 juta harus umat. ditampung lah di masjid ya. Kalau demo jangan sholat di jalan. Nah, itu. Udah enak kalau udah ada masjid dibangun, kan amanah gitu ya. Amanah. Pasti kalian alu-alukan. Kasihan kan jemaahnya itu. Gimana itu coba? Jangankan masjid guys, puskesmas itu selama 5 tahun itu baru cuma satu yang dibangun oleh Pak Anies. Bayangin dalam 5 tahun itu cuma satu puskesmas. Padahal luas wilayah Jakarta itu luas banget, luas banget. Masa dalam 5 tahun cuman terbangun satu puskesmas? Aduh. Yang aku pertanyakan itu, kalau masalah bangun masjid itu ya beda sama meresmikan. Kalau meresmikan ketua RT pun bisa cuma potong pita aja ya, kayak gardu listrik itu kan yang Anies kan potong pita aja ya. Kan bedakan Bu sama yang bangun. Kalau yang bangun ada tanda tangan, ini siapa yang bangun udah kelihatan gitu ya. Ibu ya jangan memutarbalikan fakta lah Bu. Semua orang sudah cerdas Bu ya. 7 juta umat aja yang nggak cerdas. Yang lainnya Bu 7 juta umat guys. 70 juta, sekarang udah 300 juta Bu. Udah pada cerdas Bu ya. Tuh Kampung di Jakarta mulai hari ini, insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu, kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap paket seminggu apa aja paketnya tuh Pak? Paketnya saya baca bentar ya, biar nggak ketukar ininya. Jadi tentu nomor 1 beras. Jadi semuanya bahan pokoknya. Paketnya tuh ada bentar, beras, kemudian daging sapi atau daging ayam, ada mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng, terus juga sabun sama. Nah guys, ini satu lagi video waktu beliau sedang ngobrol sama Agim. Gimana menurut kalian guys? Buat kalian yang berdomisili di Jakarta, apakah sudah sesuai dengan omongannya apa belum? Saya nggak tahu ya. Kabarnya sih nggak sesuai. Dan yang bikin ininya lagi, yang bikin kagetnya lagi, beliau itu ngomong di depan ulama besar. Bayangin, di depan Agim beliau bisa ngomong tidak sesuai fakta. Gitu aja guys. Oh ya, buat kalian yang berdomisili di Jakarta, gimana? Apakah sudah merasakan apa yang dibilang Pak Anies atau belum? Silahkan tulis di komentar ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Masker, gas masker juga. Saya lihat dalam kita berbangsa ada 3 komponen. 1 adalah kerja, karya. Di atasnya ada namanya kata-kata. Di atas kata-kata ada. Saya juga nggak tahu siapa yang jadi basarnya pemerintah. Saya bilang itu kan banyak di luar yang anti pemerintah. Dulu ada MCI, Muslim Cyber Army, itu ketangkap orangnya. Ada orang bilang gitu, ketangkap orang. Itu bukan basarnya pemerintah juga. Sehingga saya katakan, coba kalau saya bergurau gitu ya, kalau orang membela pemerintah lalu disebut buzzer RP, buzzer rupiah dibayar pemerintah. Misalnya siapa? Disebut misalnya, oh itu si DS, itu si Abu Duda, ini siapa gitu. Lah itu disebut buzzer pemerintah ya. Bagaimana kalau orang seperti Rizal Ramli? Nah, Taunya hanya nyerang pemerintah, nggak ada benarnya, apakah itu bukan buzzer? Bagaimana seperti Rocky Gerung? Bagaimana seperti saya Didu? Nah ini guys, bener banget. Giliran kita membela pemerintah itu dikata-katain oleh para kadrun itu buzzer.
Bahkan channel ini pun sempat ada yang mengomentari buzzer rupiah lah, kurang ini pokoknya macam-macam. Tapi giliran dari pihak sana seperti Rocky Gerung atau siapapun itu yang menghujat mencaci maki presiden itu mereka bilangnya aspirasi rakyat. Bilangnya itu kritikan rakyat, kan nggak sesuai banget guys. Coba kalau kita membela ataupun istilahnya menyeimbangkan lah dari pihak mereka yang sudah nyerang-nyerang, kita seimbangin, kita bikin video balasan, bilangnya buzzer, dibilangnya bayaran. Kacau. Oke, sekarang kita lanjut lagi guys. Undangan dari kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping di masjid depan kamera ngomongnya gitu. Sehingga dari pintu tempat kita tinggal bisa langsung ke Masjidil Haram. Ini pagi Tuh. nih. Jelas itu dari pihak travelnya sendiri yang ngomong, yang nulis. Dari Dream Tour Official. Terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan telah memilih Dream Tour sebagai teman. Ini jelas-jelas langsung ditulis oleh pihak travelnya. Tapi ya itu tadi kok bisa pede banget, bisa lancar banget loh bohongnya. Bilangnya diundang oleh Raja Arab. Seperti yang kita tahu ya, kalau diundang itu ya itu tadi ada pengawalan, ada penjamuan, ada segala macem lah. Tapi ini enggak. Bahkan ada polisi Arab sendiri yang lewat di depan matanya, dia itu cuek banget, nggak kenal sama sekali. Itu kan sungguh malu lah rasanya. Tapi lucunya, anehnya itu para pendukungnya itu percaya banget kalau Pak Anies itu sudah diundang oleh Raja Arab. Aduh, mau dibilangin apapun juga tetap mereka ngeyel, bilangnya kita ini adu domba lah, tukang fitnah lah, segala macam. Padahal faktanya sudah jelas. Wah, parah ini. Kita lanjut lagi ya guys. Tenang. Astaga. Giliran Jokowi ke Papua, terus menari dengan rakyat Papua, bilangnya wah banyak banget itu hoax dan fitnah dari kadrun guys. Tapi giliran pendukung pujaannya joget-joget begitu ya, mereka diam semua, nggak ada tuh yang protes. Padahal jelas-jelas kalau Pak Jokowi itu kesana ya itu tadi dalam rangka membangun Papua, dan beliau bertemu rakyat, ya apa salahnya bergembira bersama rakyat di sana. Nggak ada sama sekali kayak tadi di dalam rumah atau dalam gedung dengan sekelompoknya aja bergoyang-goyang gitu guys, joget-joget kayak gitu, nggak jelas. Yang kita lanjut lagi guys. Aminuddin Nursi bersaksi demi Allah PKS. Nah ini guys, dengerin guys. Sektor strategis di Indonesia. Dengerin guys ini guys. Penting banget. Dan saya ngomongin di semua anggota DPR PKS. Pembicara tunggal Ihsanuddin Nursi. Saya buktikan PKS ikut mengkontribusi rusaknya negeri ini. Subhanallah, astaghfirullah. Saya bisa buktikan sama Anda. Pertanyaannya siapa? Anton Apriantono. Setuju meliberalkan sektor pertanian sampai saya datang ke rumahnya.
Saya heran, para pendukung Mas Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan ini serius berpikir kalau ternyata mereka yang akan memenangkan pemilu, hidupnya nanti akan berubah secara drastis menjadi lebih baik. Tiba-tiba hidup akan terasa lebih ringan, harga akan lebih murah, lapangan pekerjaan akan lebih banyak, dolar akan turun. Kalau merujuk kata Jin di dalam satu iklan rokok, ngipi. Nah guys, gimana guys menurut kalian video-video tadi? Tulis di komentar ya guys. Apapun komentar kalian akan saya tanggapi, mau itu kritik, saran ataupun apapun. Menurut saya sudah jelas ya guys. Nggak perlu bohong lah, nggak perlu bikin hoax macem-macem, apalagi kalau sudah berada di tanah suci lah, tanah Mekah. Ngapain juga bilang diundang raja lah segala macam, padahal kalau jujur ngomong aja apa adanya itu bagus, dan mungkin juga orang-orang akan lebih simpatik. Tapi kalau jelas-jelas bikin kebohongan, waduh guys, parah. Padahal di sana itu tempatnya sebisa mungkin ya perkataan kita itu nggak ada yang dusta. Apalagi itu kan rekam jejak yang digital itu kan gampang banget guys, semua bisa ketahuan benar apa enggaknya omongan kita tuh, semua bisa kelihatan. Jadi gimana guys menurut kalian guys, apakah beliau pantas atau bagaimana? Silahkan tulis di komentar ya guys. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin. Oke guys, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.